Haleluya, haleluya, Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya melihat di sebuah postingan di channel Mu'alaf Care Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya Bendahara YBMPU Al-Muhtadin mengajak kita bersama-sama untuk mensupport Koh Agus yang saat ini dalam keadaan sakit. Saudaraku, admin Mu'alaf Care Indonesia membuat postingan untuk sesuatu hal di mana teman sahabatnya atau yang lebih dikenal si pemberani kentut atas Alkitab, dia lagi dalam keadaan sakit. Benarkah atau tidak benar informasi ini? Hanya dia yang tahu sama Tuhannya Bapak Ibu. Yang jelas apa yang dia tabur minggu kemarin, maka dia yang menuai terhadap apa yang dia taburkan. May yazra yahsud. Siapa yang menabur, maka orang itulah yang menuai. Nah saudaraku, siapa yang berani menantang Tuhan? Yang berani kentutin Alkitab? Yang berani meletakkan Alkitab di pantatnya? Hanya satu orang, yaitu si Koh Agustan, yang dikenal dengan nama Ustadz Agustan Bapak Ibu. Minggu kemarin dia menantang Yesus Kristus, meletakkan Alkitab di pantatnya, dan dia kentutin Alkitab. Hari ini kita mendapatkan kabar di mana dia terbaring sakit. Benar atau tidak benar, praduga saya Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan video yang dikirim oleh seorang netizen ke email saya, hal tersebut sepertinya benar. Dia menangis di video itu, dia tak berdaya sampai diotopa oleh orang terdekatnya. Ketika dia berbaring di tempat tidur, lalu dia teriak nama Tuhan saat mengucapkan salam, dan dia teriak nama Tuhan, lalu dia menangis saudara. Nah inilah sebab akibat yang kita lakukan sendiri. Maka harus sekali setiap orang itu menanamkan dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama sekali, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya antar sesama manusia. Nah, hubungan sama Sang Pencipta, hubungan sama sesembahannya, mau agama apapun dia. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, dibuktikan orang itu pasti dekat dengan ciptaannya Tuhan. Tidak akan menyakiti, tidak akan mengusik, tidak akan menghina. Begitu juga mengenai iman, berjalan di rel masing-masing tanpa perlu kita menghina iman kepercayaan orang lain. Nah, seperti yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana di agama satu itu Bapak Ibu suka sekali menghina iman kepercayaan kita. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kita tidak perlu menghina iman orang lain, tetapi siapa saja yang menghina iman kita, kita wajib berdiri untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan mengenai iman percaya kita Bapak Ibu. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia merasakan dampak akibat terhadap apa yang dia lakukan. Siapa yang menanggung beban? Siapa yang menanggung malu? Seperti saya katakan tadi, Tuhan itu panjang sabar. Datanglah kepada Tuhan, minta ampunlah. Setiap apa yang kamu lakukan, setiap apa yang sudah kamu hina, mintalah ampun sama Tuhan. Bangun hubungan baik dengan Tuhan, dan bangunlah hubungan baik sesama manusia. Nah, dalam hal ini, mengenai kejadian yang kita lihat hari-hari ini di media sosial, itu menjadi pelajaran bagi semua kita Bapak Ibu, supaya kita harus lebih hati-hati dan berjalan di rel masing-masing.
tanpa perlu menyinggung iman orang lain, kitab orang lain. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia datang ke dunia ini. Dia rela dihina, dicambuk, dicemooh, dicaci maki. Dia rela dipakai mahkota duri hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Sebelum dia datang, Bapak Ibu, banyak utusan datang ke dunia ini untuk menginsafkan umat manusia, untuk mengajak manusia melakukan hal-hal yang baik, untuk mengajak manusia supaya kembali ke jalan benar, ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Karena pada waktu itu sampai hari ini manusia jatuh dalam dosa. Makanya dikirimlah utusan-utusan untuk membereskan manusia dari kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Nah, tetapi Bapak Ibu, tidak ada satu utusan pun yang bisa membereskan umat manusia dari dosanya. Utusan-utusan sebelum Yesus Kristus datang, Yeshua HaMashiach hadir ke muka bumi ini, utusan-utusan itu hanya bisa mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Hanya bisa mengajak orang supaya orang itu berada di jalan Tuhan. Orang itu tidak melakukan kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Tetapi tidak ada satu utusan pun yang bisa membereskan umat manusia dari dosanya. Sehingga Tuhan sendiri yang turun langsung, yang datang langsung, yang menghampiri umat manusia langsung. Tuhanlah yang bisa membereskan umat manusia dari dosanya. Tuhanlah yang bisa memisahkan kita dari dosa kita. Dialah Yeshua HaMashiach. Dia yang awal dan yang akhir. Alif wa Taw. Yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kalau dalam bahasa Arab, huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir, Bapak Ibu. Siapa dia? Alkitab mencatat dengan jelas. Alfa dan Omega, Alif wa Taw itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Firman yang hidup. Firman yang telah menunjukkan cinta kasih-Nya kepada umat manusia. Maka siapa saja yang percaya, beriman, bertakwa kepadanya, memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Tetapi barang siapa yang menolak, apalagi menghina, mencemooh, mengolok-ngolok, kasih kentut, menantang, maka tempatnya adalah dalam kebinasaan, saudara. Hal ini perlu kita ulang, supaya banyak umat sadar, banyak orang sadar dan tidak melakukan hal yang konyol yang kita lihat hari-hari ini di media sosial, Bapak Ibu. Maka kita perlu mengulang supaya melekat di hati dan pikiran orang, sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan pelanggaran sekonyol itu, saudaraku. Ya, tidak ada lagi yang melakukan hal sekonyol itu. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayo, kita berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Lalu kita perkenalkan kepada orang yang hari-hari ini di sekitar kita masih mencari jalan yang lurus, masih mencari jalan yang benar. Kita yang sudah mendapatkan, jangan kita nikmati sendiri, maka kita juga perlu memberikan kepada orang lain, memperkenalkan kepada orang lain, menyodorkan kepada orang lain. Mengenai terima atau tidak diterima, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah memperkenalkan, menceritakan, mengabarkan, memberitahukan bahwa satu-satunya jalan menuju ke surga itu harus melalui Yeshua HaMashiach. Bahkan di dalam Alkitab jelas sekali tercatat dan dicatat, dibaca oleh semua orang. Bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dirasakan, bisa didengar oleh semua orang. Karena tertulis dalam bahasa ibu, Bapak Ibu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kenapa Yesus? Kenapa Yeshua? Kenapa tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain mandat ini? Kenapa harus dia?
Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun utusan, nabi dan rasul yang bisa menyelesaikan umat manusia dari dosa, yang bisa memisahkan manusia dari dosa, yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hanya Yesus Kristus yang bisa memisahkan kita dari dosa kita. Pertanyaan saya, sudahkah saudara beriman, percaya, bertakwa kepada Dia? Yesus Kristus yang datang ke dunia dalam wujud manusia? Kalau belum, selama saudara masih diberikan kesempatan, masih bernafas, saudara masih bisa menghirup udaranya segar, maka cepat ambil kesimpulan, keputusan, percaya, beriman, bertakwalah kepada Dia. Belum pernah ada kata-kata terlambat dalam Alkitab untuk seseorang bertobat, berpaling dari jalannya yang jahat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum bishim habasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Portadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang yang tinggal dalam kegelapan melalui pelayanan kita Bapak Ibu, mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan, terang yang ajaib. Terima kasih.